Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi sebelum kita beribadah, kembali mengingatkan kami dari Jemaat GKI Naroko kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah mengadakan kebaktian kategorial selama pandemi COVID-19 ini terjadi di rumah masing-masing, baik kebaktian keluarga, kebaktian PLP, kebaktian PW, kebaktian streaming pada minggu, dan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang telah mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, diharapkan diberikan kepada penetua yang membawanya atau bendahara gereja, yaitu Ibu Penetua Irma L. Sari Manela dan Ibu Penetua Karsiati. Dan kami juga berharap Bapak Ibu dapat memberikan perpuluhannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita persiapkan hati kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari KK 5 bait yang pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kasih Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 5 bait yang ketiga dan keempat. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran, pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani,
sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Keresahan 68 bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Injil Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Saudara-saudara jemaat, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Keresahan 123, kita nyanyikan 2 kali.
Saudara, mari kita satukan hati kita, mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, keagungan, kemahakudusan milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan melalui keluarga kami masing-masing di masa pandemi COVID-19 ini. Kembali kami beribadah di rumah kami, Bapa. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami oleh urapan dan jamahan dari kuasa dari Roh-Mu yang kudus, sehingga memampukan kami dengan nyaman duduk diam bersama di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang datang menyapa kami di minggu pagi hari ini. Biarlah urapan dan jamahannya boleh menjadi milik kami, sehingga di masa-masa kami harus tinggal di rumah ini, kami boleh tetap bersyukur dan berterima kasih, bahkan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Bapa yang baik bersabda bagi kami anak-anak-Mu sedia menyerahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 4. Kita akan baca ayat yang ke-12
sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Menderita sebagai Kristen. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu sesudah kenaikan Yesus, pada hari ini kita diberi tema oleh sinode kita, sukacita menyambut kedatangannya. Sukacita menyambut kedatangannya. Firman Tuhan yang menjadi landasannya ialah 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bersukacita meskipun saudara tetap di rumah, untuk kita boleh segera terbebas dari pandemi COVID-19. Ini rencana dan program yang dibuat oleh pemerintah kita, dan kita aminkan melalui kepatuhan dan ketaatan kita tetap berada di rumah. Saudara-saudara, ketika menghadapi situasi masalah, beban yang silih berganti, ketika menghadapi situasi beban yang silih berganti, kita lihat COVID-19 ini mulai Maret 2019, sekarang sudah akan berakhir di Mei, kita masih tetap ada di rumah. Banyak tekanan yang Bapak Ibu alami. Tekanan ekonomi terutama. Orang tidak lagi mendapat penghasilan secara maksimal. Tekanan keluarga misalnya. Seringkali kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, banyak terjadi perceraian. Banyak terjadi masalah antara suami istri dalam kamar. Belum lagi masalah pekerjaan, sekolah, dan lain-lain akibat dari pandemi 19. Saudara tahu, tanpa pilih bulu, tanpa dipilah, apakah dia orang yang setia, apakah dia orang taat, atau dia beragama atau bukan beragama, semuanya mengalami dampak, mengalami persoalan, hempasan dari pandemi ini. Saudara, terlebih lagi minggu ini kita sebagai orang Kristen dalam tahun gerejawi kita, seperti kita ketahui Yesus telah naik ke surga minggu lalu. Dalam tahun gereja kita hari ini disebutlah tinggal sebagai yatim piatu, karena Yesus telah naik ke surga. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini lagi secara iman
membuat saudara dan saya menjadi berpikir, apakah keistimewaan kita sebagai orang percaya? Apakah keistimewaan kita sebagai orang Kristen? Bukankah seharusnya Allah melindungi anak-anaknya? Bukankah seharusnya Yesus melindungi orang-orang Kristen dari penderitaan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur Alkitab tidak pernah berdusta. Alkitab tidak pernah membuat saudara bangga untuk bergirang diri. Sebagaimana yang kita baca dalam tulisan Rasul Petrus, jelas-jelas dia katakan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua jenis penderitaan yang akan dialami oleh setiap manusia. Dari bacaan yang kita alami, kita baca saat ini, yang pertama ialah, saudara-saudara yang kekasih, penderitaan yang saudara dan saya alami sebagai hukuman karena keberdosaan. Karena kita orang berdosa wajib dihukum, wajib mengalami penderitaan. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, keniscayaan sebagai anak-anak Tuhan. Keniscayaan yang dimaksud ialah sebagai orang Kristen harus kita mengalami pergumulan-pergumulan di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Nah, persoalan saya sekarang ialah dalam situasi ini, Petrus mengingatkan saudara dan saya, tidak tahu jenis mana yang saudara dan saya sedang alami pada saat ini, yang saudara hadapi pada saat ini. Tetapi saya mau tekankan melalui mimbar ini kepada saudara ialah kita harus memilih cara pandang. Kita harus punya sikap yang benar terhadap penderitaan. Saya ulang sekali lagi, kita harus memilih. Kita harus punya cara pandang yang benar terhadap penderitaan. Inilah yang harusnya membedakan saudara, membedakan saya, membedakan kita dari dunia ini. Situasi boleh sama, keadaan boleh sama, tapi cara pandang dan sikap orang Kristen harusnya berbeda. Saudara-saudara, inilah yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada saudara dan saya. Cara pandang terhadap penderitaan. Rasul Petrus mendidik kita pada saat ini, mengajari kita pada saat ini. Dia berkata bahwa penderitaan bagi siapa saja, termasuk orang Kristen yang taat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara harus ingat, bukan untuk disangkali, tapi harus dihadapi. Saya ulang sekali lagi, penderitaan, masalah, pergumulan hidup tidak untuk disangkal, tetapi harus dihadapi. Karena itu perlu cara pandang yang benar, perspektif cara pikir yang tepat. Saya kasih contoh pada saudara. Sampah. Bapak Ibu bisa lihat sampah di rumah saudara. Sampah di rumah saudara itu, menurut saudara yang punya sampah, mungkin itu menjadi persoalan. Menurut saudara itu menjadi suatu pergumulan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di perspektif yang berbeda, di cara pandang yang berbeda, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi pemulung, sampah menjadi sumber kehidupan. Coba lihat dua cara pandang, melihat satu titik. Sampah bagi saudara sesuatu yang menjijikkan, tapi sampah bagi orang lain adalah sumber rezeki. Berarti untuk mengatasi sebuah problem tergantung cara pandang kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh yang lain yang mau saya katakan buat kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana, mari kita lihat misalnya apa yang dimaksud di ayat 12. Mari kita lihat ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Coba lihat, perhatikan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata saudara, penderitaan itu memiliki tujuan.
Nyala api siksaan. Mari lihat ayat 12, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Api bukanlah musuh bagi emas. Ini supaya orang-orang Narogong, supaya saudara jemaat Tuhan menghadapi pandemi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Api bukanlah musuh bagi emas, tapi api justru membuktikan keistimewaan emas. Lihat Bapak Ibu. Jadi masalah yang kita hadapi bukan sesuatu yang harus terus disumuti atau dianggap menjadi terabai, tapi harus dihadapi. Api bukan musuh bagi emas, tapi api menghantam emas supaya dia murni menjadi emas yang baik. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi bukan hanya memurnikan iman saudara. Penderitaan tidak hanya memurnikan iman saudara, tetapi harusnya bisa memuliakan Allah. Harusnya bisa memuliakan Allah dari apa yang saudara alami. Melalui apa? Melalui kesalehan kita merespon penderitaan itu. Cara pandang kita merespon itu membuat kita bangga memiliki Kristus. Membuat orang lain dibawa kepada Kristus. Membuat orang lain memuliakan Allah. Artinya apa saudara-saudara yang dikasih? Di masa pandemi ini harusnya hidup orang Kristen berdampak bagi orang lain. Contoh, semua orang sekarang berusaha, entah itu pribadi, saya salut dengan ibu-ibu, dia punya sayur di rumah, dia punya apa di rumah, digantungkan di pagarnya supaya orang lain kebagian. Semua marga sekarang kumpul mereka bagi-bagi sembako supaya penderitaan membawa dampak bagi orang lain. Jadi jangan diam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang mau kita lihat, mau kita pelajari pada hari ini, bagaimana Rasul Petrus. Saya salut dengan lihat anak-anak bangsa ini, bagaimana mereka saling menolong satu dengan yang lain. RT, RW, bahkan tetangga kita berusaha bagaimana dia bisa memakmurkan sesamanya. Dengan COVID ini orang jadi solid, menjadi perhatian bagi orang lain. Itu yang membuat kita membuat sebuah pelajaran. Jadi firman Tuhan bagi GKO hari ini adalah firman Tuhan yang sangat memberkati kita merespon bagaimana penderitaan itu. Kita membuat orang lain menjadi memuliakan Allah, membuat orang lain dibawa kepada Allah. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Luar biasa saudara, ayat 13 ini. Penderitaan kita adalah persekutuan kita dengan Kristus. Saya waktu persiapkan ini, benar juga orang Kristen ini tidak disuruh untuk terus berbahagia dalam kehidupannya, untuk bangga menjadi orang Kristen, karena ombak kepada siapapun diberikan oleh Tuhan. Lihat nyanyian, dalam semua nyanyian kita selalu mengajarkan bagaimana kita bisa mengiring Tuhan dalam berbagai penderitaan. Misalnya, pikulah salibmu saja, kemudian ada di badai topan dunia. Artinya apa? Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan mengalami penderitaan, mengalami terpaan, sebagaimana Kristus supaya dia mengalami sesungguhnya. Bagaimana yang dialami oleh Kristus itu menumbuhkan imannya. Hampir 3/4 nyanyian kita bicara soal bagaimana penderitaan Yesus menyelamatkan banyak orang. Karena ini saudara-saudara yang dikasihi, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Koinoneite, berbagi penderitaan, berbagi beban. Karena itulah kebenaran yang sedang saudara alami. Karena itulah partisipasi sebagai seorang Kristen di dalam Kristus. Kan kata Tuhan gitu, kalau kamu mau ikut aku, pikulah salib. Supaya kita mengambil bagian di dalam apa yang sedang kita rayakan hari ini, saudara-saudara yang dikasihi.
Tapi jangan lupa saudara, orang Kristen tidak disuruh hanya menderita, tapi dia harus berbahagia dalam kemuliaan bersama. Kita belajar misalnya dari siapa Bapak Ibu. Kalau saudara lihat di medsos, ada anak kecil dibilang begini, jangan mudik. Bapak Ibu lihat ya, jangan mudik, nanti mama saya nggak pulang-pulang. Sudah tahu artinya? Perawat, para dokter, TNI, Polri, saya kalau lihat di Cikarang Barat itu, kalau lihat di Cikupa itu, saya mau pergi ke sana kalau bisa kasih mereka makan, minum, polisi itu. 24 jam mereka menjaga anak bangsa ini. Tapi ternyata saudara, kemarin sore kita lihat apa? Di Bekasi, Kalimalang, di mana aja macet. Orang gak sadar bahwa dia sedang dijaga. Tapi malah datang di situ untuk memberi penyakit bagi orang lain. Kalau kita mau ngomong seperti itu, padahal dia nggak lihat para suster, para perawat, para dokter, para TNI, Polri, para gugus tugas mati-matian mereka untuk bisa terbebas. Menderita dia untuk orang lain bahagia. Saudara yang dikasih dengan Tuhan Yesus Kristus, pelajaran bagi orang-orang Narogong pada saat ini, bahwa saudara dan saya di ayat 13 dikatakan koinonete, berbagi, bersekutulah di dalam Tuhan. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Luar biasa saudara. Menderita bagi Allah, saudara-saudara yang berkasih dalam Kristus, adalah merupakan kemuliaan. Makarioi, berbahagialah, diberkatilah. Jadi kalau saudara lihat ayat 14 ini, diingat nih, teman-teman saya di Setu yang mulai buka-buka pos, yang mulai melawan kondisi-kondisi menderita karena nama Kristus. Dikatakan yang 14 apa? Bersukacitalah, berbahagialah. Saudara layak mengalami penderitaan itu. Jadi kalau saudara mengalami masalah ketika memberitakan firman Tuhan bilang apa? Diberkatilah saudara. Diberkatilah kehidupan saudara, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah karena itu, di ayat 14 dikatakan saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang yang mengalami aniaya karena Kristus akan dipenuhi oleh kehadiran Roh Kudus. Amin. Ini yang luar biasa saudara. Orang yang menderita karena nama Kristus, ayat 14 bilang, roh itu akan menaungi saudara. Roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada setiap saudara ketika saudara berjuang untuk memberitakan firman Tuhan. Kesimpulannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Kita rayakan minggu lalu. Inilah sukacita yang besar bagi pengikutnya, bagi saudara dan saya. Dia telah menderita, disiksa, disalib, mati dalam kubur untuk saudara dan saya. Karena apabila saudara dan saya mengalami penderitaan karena Kristus, disitulah yang disebut sukacita. Disitulah yang disebut kebahagiaan dalam hal kita nanti menyambut kedatangannya yang kedua. Yang kedua, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat sebagai orang Kristen, pandemi COVID-19 memiliki tujuan, yaitu apa? Memurnikan iman percaya saudara dan saya dalam Kristus. Harapannya ialah kita lebih cepat, lebih giat, lebih sering berdoa, baca firman di rumah. Yang ketiga ialah kita berbahagia, kita bersukacita dengan apa yang saudara sudah terima, berkat-berkat yang saudara sudah terima di dalam Kristus. Sukacita menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon firman Tuhan dengan Kidung Kesayangan 347.
Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa sahabat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan, kami naikkan kepadamu dalam ibadah kami di minggu pada pagi hari ini. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh hambamu Rasul Petrus kepada kami, bahwa ada sukacita menyambut kedatanganmu. Di dalamnya Tuhan berbagai hal silih berganti kami hadapi sebagai ujian iman percaya kami kepada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami berbahagia layak untuk menderita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bila kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dari iman percaya kami ketika kami menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup kami masing-masing. Diberkatilah para bapa sebagai imam, sebagai kepala keluarga, untuk mereka boleh bertindak sebagai imam, membawa istri dan anak-anak bahkan seisi rumahnya kepada Tuhan. Diberkatilah para ibu sebagai rumah tangga sekaligus seorang pekerja, agar mereka boleh terus bersuka cita ketika menghadapi banyak tantangan. Diberkatilah anak-anak yang Tuhan anugerahkan di rumah kami masing-masing, mereka yang masih dalam kandungan balita di TK sampai dengan perguruan tinggi bersama kami saat ini maupun tidak Tuhan, karena mereka tidak bisa pulang. Kami percaya sukacita surgawi boleh menjadi milik mereka. Diberkatilah para janda, duli, yatim piatu, orang yang hidup sendiri jauh dari keluarga karena tugas dan pekerjaan. Tuhan yang melawat dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, supaya ketika kami mengalami pencobaan, ketika kami mengalami pergumulan, kami boleh mengandalkan Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah seluruh program kerja jemaat GKU Narogong Tuhan berkati, lingkungan gereja Tuhan berkati, Pemda Kota Bekasi Tuhan berkati. Bahkan Tuhan kami mohon kepada Bapa di surga, bila Tuhan terus menyertai memberkati anak-anak bangsa ini. Tuhan kami mohon kepada-Mu, bila Tuhan menyertai memberkati panitia pembangunan dengan seluruh rencana mereka. Biarlah semua program panitia untuk boleh membenahi jemaat-Mu dan gereja-Mu ini boleh terlaksana dengan baik. Dan semua program kerja majelis jemaat bersama dengan kategorial sepanjang tahun 2020 Tuhan, oleh anugerah Tuhan berjalan dengan baik. Kami juga mohon kepada-Mu Bapa yang baik untuk sinode kami, biar Tuhan menyertai memberkati sinode kami, para pemimpin kami, bahkan para gembala, para hamba Tuhan yang melayani di GKU di seluruh Indonesia berkati. Jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, ketika mereka mengalami persoalan karena pandemi ini, Tuhan Yesus yang menolong mereka. Diberkatilah gembala sidang, majelis jemaat, para pengurus komisi yang terus boleh melayani Tuhan di masa-masa pandemi ini. Dan biarlah pelayanan yang boleh dilakukan menjadi persembahan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, kami mohon mujizat-Mu Tuhan, untuk Ibu Leni Siregar, untuk Ibu Penatua Irma Elsa Manela, untuk Ibu Riana, untuk anak kami Albert Manado. Kuasa darah Yesus sungguh-sungguh memulihkan mereka. Bagi-Mu semua mungkin Tuhan, bagi-Mu mujizat juga masih berlaku.
Maka itu kami percaya satu saat nanti mujizat itu boleh kami saksikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, yang bersuka cita untuk ulang tahun yang Tuhan tambahkan. Untuk Ibu Riana Sihombe yang berulang tahun 28 Mei. Bila Tuhan beri dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, untuk boleh terus memuji muliakan nama Tuhan. Berkati hidupnya, berkati anak-anak, berkati cucu menantu, di mana Tuhan boleh memberikan yang terbaik baginya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat keluarga Ibu Penatua Irma Elsa Manela, untuk keluarga Bapak Rikson Hutagalo. Tuhan, Kamu serahkan kedua keluarga ini ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati setiap kehidupan mereka. Biarlah melalui kehidupan mereka sukacita menyambut kedatangan-Mu boleh nyata dalam rumah tangga mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa buat bangsa ini, secara khusus Tuhan Bapak Presiden kami dan semua jajarannya, TNI dan Polri, para perawat, para dokter, gugus tugas, semua kami yang mau tinggal di rumah, untuk boleh dengan segera Tuhan Yesus menghalau pandemi COVID-19 dari tengah-tengah bangsa kami. Karena itu biar kami boleh terus melakukannya, untuk itu boleh nyata karena kuasa Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan Yesus untuk anak bangsa ini, sebagian saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami, tetangga kami, hari ini mereka melaksanakan hari raya Idul Fitri. Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan bersama dengan mereka. Sukacita hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah mereka boleh nikmati, untuk kami boleh saling memandang, saling menghormati satu dengan yang lain, bahwa betapa indahnya ketika kami hidup berdampingan dalam satu negara untuk kemuliaan bagi nama. Semua kami yang sedang berdoa di rumah ini, ada doa khusus kami masing-masing yang kami naikkan kepada Tuhan dalam ibadah ini. Jawab kami Tuhan, sempurnakan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 379 bait yang pertama dan kedua. Bawa
mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara tetap berdiri. Jemaat, saudara telah mendengarkan firman Tuhan. Terimalah sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi dari Kidung Kesan 352 bait 1 dan 2. Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita melayani umat